Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita semua beribadah secara normal di gereja, maka untuk minggu ini kita akan melaksanakan ibadah PT secara online lagi. Sebelum itu kakak akan memberikan pengumuman. Jadi untuk persembahan adik-adik bisa mengumpulkannya ke orang tua, lalu orang tua bisa dibantu untuk dibawakan ke gereja setiap hari jam 9 sampai jam 12 siang. Meskipun ibadah ini kita lakukan secara online, kakak harap adik-adik tetap melaksanakannya dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak persilakan adik-adik semua untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, Yesus hidup dalamku. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Sebelum memasuki pelayanan firman, mari kita satui dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah, dan kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan, menelaah akan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami, baik hamba sebagai pelayan firman-Mu maupun adik-adik yang mendengarkan, agar kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dan dengarkanlah akan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan akan membaca firman Tuhan. Surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian kesaksiannya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan orang yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Perikop pembacaan firman Tuhan kali ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 sebetulnya terbagi di dalam dua bagian. Secara garis besar. Bagian yang pertama kita bisa menilik dari ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pada ayat ini disebutkan bahwa maksud dan tujuan daripada surat Petrus ini, bahwa surat ini ditujukan kepada pendatang yang ada tinggal di sekitar daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang hidupnya di luar daripada Palestina. Kaum ini menjadi kaum minoritas dan berada di sekitar masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka mengalami tekanan dan penderitaan. Oleh sebab itu, Petrus hadir di dalam surat ini untuk menguatkan kepada mereka, untuk memberikan arahan kepada mereka bagaimana hidup sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus. Sehingga jemaat yang mula-mula ini, yaitu orang Yahudi Kristen, itu tidak menjadi sedih atau putus asa, tetapi mereka kembali bangkit dan tetap dikuatkan dan ditegarkan imannya. Sehingga dikatakan bahwa surat Petrus ini boleh dibilang sebagai surat pengharapan yang penuh dengan sukacita. Itulah yang pertama surat Petrus ini dibuat. Bagian yang kedua lebih menjelaskan lagi bagaimana kondisi daripada saat itu mengenai 3 unsur, yaitu pengharapan, iman, dan kasih.
Kita tahu bahwa pada waktu itu mereka yang sudah tidak mempunyai pengharapan, sepertinya seperti itu, dapat diibaratkan sama halnya di waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan pengikutnya pada waktu itu. Mereka begitu ketakutan, tidak percaya diri. Tetapi di waktu Tuhan Yesus bangkit, barulah mereka mengerti bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mau dikatakan oleh Petrus kepada masyarakat sebagai umat Yahudi Kristen, sebagai jemaat yang pertama. Di dalam ayat yang ketiga, kita lihat bersama-sama, dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus ingin mengarahkan di dalam Kristus tidak sia-sia. Di dalam Kristus ada pengharapan. Dan selanjutnya kita boleh melihat dari Alkitab bahwa bagian kedua ini Petrus mengajarkan bahwa hidup anak-anak Tuhan atau hidup sebagai orang percaya sebetulnya harus meneladani kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab itu kehidupan itu tidak pernah lepas dari penderitaan. Memang tidak mudah, tapi memang harus dijalankan dengan kesungguhan hati. Karena hidup orang percaya adalah hidup yang mempunyai pengharapan dan akan memberikan kita kekuatan iman. Awalnya orang-orang percaya pada waktu itu begitu ketakutan melihat Yesus mati. Tetapi di waktu dia bangkit, kembali mereka berharap. Dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus itu memberikan kekuatan iman. Akhirnya dimampukanlah kita menjadi saluran kasih terhadap sesama kita. Jadi kita belajar di sini, kalau sudah jadi anak Tuhan, maka tidak ada lagi yang harus kita takutkan, apalagi melewati masa-masa penderitaan. Penderitaan itu memang diizinkan hadir oleh Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi bukannya berarti kita menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang ciut, orang-orang yang mau lari dari kenyataan bahwa penderitaan itu memang harus kita lewati dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan malah kita menjadi marah kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah adik-adik, firman ini ingin juga kita belajar, khususnya untuk adik-adik teruna, bahwa yang pertama, sebagai orang percaya, kita mempunyai hak istimewa. Hak istimewa? Ya, betul. Hak istimewa seperti apa ya? Orang percaya mempunyai pengharapan. Pengharapan kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah empunya dunia ini. Sehingga hak istimewa itu kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Tentu saja kekuatan dari Allah itu diberikan kepada anak-anak yang senantiasa setia dan mengandalkan Tuhan, sehingga mereka bisa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, dan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus tidak dapat digantikan oleh apa-apa. Mereka tetap tegar, tetap kuat dan kokoh. Apalagi
sebagai hak istimewa. Sebagai orang percaya yang tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka akan memperoleh anugerah kehidupan yang kekal pada saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Jadi adik-adik, apabila menghadapi penderitaan, janganlah kita melihat hal itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi kita harus percaya bahwa Allah di dalam Kristus itu lebih besar dari persoalan, dari masalah yang kita hadapi. Kita harus tetap hidup dengan berpengharapan dan beriman dalam Tuhan Yesus Kristus. Hak istimewa yang disebutkan tadi pasti kita terima, dan kita pada akhirnya dimampukan untuk menjadi saluran kasih bagi sesama kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa katakan bahwa kok anak Tuhan ada penderitaan? Kok anak Tuhan mengalami pergumulan? Di dalam surat Petrus ini diajarkan sebagai anak Tuhan harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima semua penderitaan dalam kehidupannya. Dia setia dalam tugas dan tanggung jawabnya. Itulah yang dia harapkan. Sehingga apabila menerima pergumulan, khususnya dalam suasana seperti saat sekarang ini, adik-adik harus lewati dengan senyum. Karena kita percaya punya Tuhan yang ajaib. Jangan kita terbawa dengan suasana COVID-19 ini. Pandemi ini kita harus bersama-sama dengan kuat dan tegar menghadapinya, sambil menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Keadaan ini boleh dikatakan sepertinya kok Tuhan membiarkan. Ada saatnya Tuhan memberikan kita pergumulan-pergumulan dengan maksud untuk pemurnian daripada iman kita kepadanya. Apakah kita masih berharap kepada Dia? Apakah kita mengandalkan kekuatan lain dalam kehidupan kita? Tentunya firman Tuhan banyak kita dengar. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang senantiasa menang terhadap setiap pergumulan kita, dan kita akan nikmati pada akhirnya. Demikianlah adik-adik, percayalah, iman, pengharapan, dan kasih harus senantiasa mewarnai kehidupan kita sebagai anak Tuhan, khususnya adik-adik teruna. Suasana saat ini sering kita alami belakangan ini, beberapa bulan ini. Kita harus bisa menahan diri kita. Kita harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyusahkan akhirnya orang tua kita. Tidak bisa lagi kita meminta sesuatu yang instan seperti dulu. Ini saja untuk ibadah PT, sudah berapa bulan kita tidak ada dalam satu ruangan di gereja. Tapi itu harus kita lewati, harus kita jalani. Adik-adik teruna khususnya di dalam kehidupan pribadi juga harus menyadari tentang hal ini. Jangan memaksakan kehendak kita atau kemauan kita melihat orang tua kita yang mungkin sedang dalam kesusahan. Kita tahu sekarang banyak sekali orang tua yang mungkin kehilangan pekerjaan atau yang mungkin
usahanya macet, kita menjadi anak yang mengerti, sambil terus berharap kepada Tuhan yang empunya kehidupan kita. Adik-adik, tetaplah hidup dalam pengharapan dan beriman dengan teguh, tegar kepada Tuhan Yesus, dan pasti hak istimewa itu akan adik-adik peroleh. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan doa bersama doa Bapa kami. Tetapi sebelumnya ada pengumuman sedikit, ada lembaran aktivitas yang harus adik-adik isi dan adik-adik bisa lihat di layar ini. Mohon ya, jangan lupa untuk diisi dan adik-adik bisa dapatkan ini di line PT Eklesia. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami datang kembali kepadamu dengan penuh syukur dan berterima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menempati hati dan pikiran kami, baik untuk hamba maupun untuk adik-adik teruna, yang pada akhirnya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk gereja-Mu di atas muka bumi ini, secara umum yang ada di Indonesia, dan secara khusus di GPIB Eklesia. Tuhan kiranya mengasihi akan hamba-hamba-Mu, para pendeta-pendeta, majelis-majelis jemaat, semua bidang pelayanan kategorial, BPPJ, karyawan-karyawan gereja, dan semua anggota jemaat-Mu. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap mengikat kami dalam kasih-Mu yang tidak pernah habis. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kesusahan. Tuhan, suasana pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung sampai saat sekarang ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus datang menjamah mereka, para dokter, tim perawat, tim relawan. Tuhan kasihani akan mereka, anugerahkanlah kepada mereka kekuatan dan sukacita, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, orang tua, saudara-saudara kami yang mungkin ada yang sudah tidak punya pekerjaan, ada yang usahanya tidak berjalan dengan baik. Engkaulah Allah yang mempunyai kehidupan kami. Tuhan membuka jalan, Tuhan menganugerahkan berkat-Mu bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepadamu. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa saat sekarang ini ya Tuhan, untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Berdoa untuk pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo, beserta dengan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin. Bahkan juga dengan kabinet dan para menteri, pembantu-pembantu Presiden, TNI dan Polri. Biarlah Tuhan menguasai mereka masing-masing, sehingga mereka mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk
menjadikan negara ini suatu negara kesatuan yang damai dan sejahtera. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua perkat yang ada dengan program-program yang terhambat, tetapi biarlah kami boleh melewatinya dan ada saatnya program-program ini boleh direalisasi di dalam pelayanan di gereja kami GPIB Eklesia. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk Pelkat PT secara khusus. Bapa, selayaknya lah kami naikkan syukur dan terima kasih karena dalam suasana seperti ini kami boleh menikmati akan masa kenaikan kelas kami. Masa-masa di mana kami boleh lewati ujian-ujian akhir kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan kepadamu. Tuhan memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati dengan penuh sukacita suasana belajar di rumah. Tapi kami mau menjadi murid yang patuh dan boleh melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak Sorgawi, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak menerima berkat seperti kami. Tetapi biarlah anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman kami, Aldo, yang kami dapat berita dirawat di rumah sakit karena ada infeksi di matanya. Tuhan menjamah teman kami ini dengan jamahan Tuhan yang akan memperoleh kesembuhan yang total dan pulih kembali kesehatannya. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk teman kami, Tosi, yang pindah ke Kupang, yang kami dengar beritanya sudah tiba dengan selamat. Kami bersyukur Tuhan, dan kami memohon Engkau memberkati akan kehidupannya di tempatnya yang baru ini bersama dengan keluarganya. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Engkau mau sambut dan dengar akan doa kami. Kami naikkan tidak dengan nama lain, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, memasuki persembahan, kita akan menyanyikan lagu yang terambil dari PKJ 19, Mari Sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus.
Adik-adik kakak undang untuk berdiri, memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mengumpulkan uang persembahan ini dan kiranya uang persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan juga pelayanan yang lain. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari KMM 97, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami waktu untuk beribadah dan boleh berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Kami berpisah saat ini, tetapi kasih Tuhan tidak terpisah di dalam kehidupan kami. Dengar sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.